Kenalin Roy, ini ada tetangga baru, Mbak Sania, ini anak saya Roy. Ada apa sih Roy? Tante, apa ada wanita berkerudung dalam keluarga Tante? Wanita berkerudung? Siapa ya? Apa kukunya panjang, Roy? Enggak, Tante. Kalau itu Tante nggak tahu, Roy. Soalnya hampir semua wanita tua di rumah Tante memakai kerudung. Soalnya semalam Roy lihat hantu wanita itu. Dan juga tadi pas Roy mata batin, Roy juga ngeliat dia. Penglihatan mata batin? Maksudnya? Mulai sekarang, Tante harus jagain suami Tante. Suami Tante bisa kena bahaya besar. Maksudnya apa ya? Tante kok jadi takut dengernya? Sebentar, Tante. Permisi Pak Daru. Yang lain istirahat untuk makan siang. Kok Pak Daru masih di sini? Saya ntar aja, saya masih banyak kerjaan. Mau saya belikan makan siang, Pak? Gak usah, nanti pas pulang juga saya akan makan. Sudah, permisi Pak. Itu ada suara kucing. Masa di kantor ada kucing? Gak ada angin, gak ada orang, tapi kok Sania begitu bingung dengan pertanyaan Roy dan penjelasan Roy. Sania menganggap Roy bercanda dan sepertinya ragu. Ragu dengan penjelasan Roy. Kok kamu liatin Tante kayak gitu sih, Roy? Dia emang gitu kalau ngelihat sesuatu dalam diri orang yang lagi dia temuin. Lihat sesuatu maksudnya? Tante, laki-laki yang orang Jambi itu siapa sih? Suaminya Tante ya? Kok kamu bisa tahu suami Tante orang Jambi? Ini maksud saya, dia itu bisa ngelihat sesuatu dalam diri kamu. Memangnya apa yang kamu lihat, Roy? Suami Tante dalam bahaya. Kamu jangan nakut-nakutin Tante deh. Suami Tante baik-baik aja kok. Sekarang dia juga lagi ada di kantor. Suami Tante punya masalah di masa lalu yang belum selesai. Memangnya Roy suka berfantasi kayak gitu ya? Mbak Sania, Roy itu nggak berfantasi kok. Dia memang punya kemampuan istimewa. Lagian Roy cuma mau nolong kok, Tante. siapa kau? Siapa? Kita bantu dulu aja dari sini, mah. Tante. Atas Tuhan Yang Maha Kuasa. Pergi! Pergi kamu! Siapa yang beraninya ikut campur urusanku? Pergi! Pak. Ada yang mau saya bicarakan, Pak. Kamu ini kenapa kok tegang begini? Memang kamu mau bicara soal apa? Apa masalah tentang lahan pembangunan itu udah beres, Pak?
Ngapain kamu bicarain soal itu? Itu kan proyek udah jalan. Iya, saya cuma tanya, Pak. Apa masalah lahan perkebunan masyarakat itu sudah Bapak bereskan? Emang sebagian ada yang belum beres. Tapi kan pemilik lahannya sudah meninggal. Jadi ngapain lagi dipikirin? Anggap aja semuanya sudah selesai. Pak, tapi Bapak terus terbayar ke ahli warisnya, Pak. Daru, yang namanya bisnis itu harus mencari untung yang sebesar-besarnya. Selama tidak ada tuntutan ganti rugi, ya udah. Semuanya kan udah beres. Makhluk apa itu tadi? Serem banget. Semoga aja dia nggak ngikutin saya. Mbak, tolongin saya, Mbak. Mbak belum pulang kan? Ambilin file di ruang saya. Saya takut di ruang saya tadi ada. Ada aku di sini. Aku yakin hantu itu arwah perempuan yang lahannya belum dibayar ganti rugi. Aku nggak mau ketemu dia lagi. Bos. Ya, halo, Bos. Daru, aku setuju dengan saran kamu. Urus pembayarannya sekarang juga. Jadi Bapak setuju, Pak? Kenapa Bapak berubah pikiran ya, Pak? Iya, Daru. Hantunya ngejar-ngejar aku. Saya permisi pamit pulang dulu ya Mbak. Mas, jangan bosen ya Mbak kalau aku sering main kesini. Ya enggak lah, aku malah seneng lagi ada teman ngobrol. Apalagi rumah kita kan deket, cuman beda blok. Tapi ingat-ingat pesan Roy ya, Mbak. Iya Tante. Tante, aku juga suami Tante dari hantu berkuku panjang itu. Iya. Tante pasti akan jaga suami Tante. Ya, walaupun jujur, Tante masih bingung sebenarnya berkuku panjang itu maksudnya binatang yang berkuku panjang gitu. Terus juga nggak tahu persis Tante tentang mata batin Roy. Roy itu hanya mengutarakan apa yang dilihat sama penglihatannya. Ada-ada aja deh anak kamu. Saya permisi pamit ya. Hati ya. Lagi ya. Yuk. Saling Roy. Dadah Roy. Mereka sih oke-oke aja. Tapi kenapa anaknya si Roy aneh gitu ya? Ngomongnya ngaco. Seperti biasa, penglihatan Roy selalu diragukan orang. Orang ragu dan tidak percaya. Kok ada seorang anak kecil punya kemampuan dengan mata batinnya. Sebagai ibunya, saya juga ingin punya anak yang biasa saja, seperti anak lain. Tapi ini kan takdir dari Tuhan, dan saya tetap harus dukung anak saya.